Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Amma ba'du, segala pujian dan seluruh syukur kita hanyalah untuk Allah Rabbuna Azza wa Jalla. Salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, mungkin hari-hari yang dihadapi ke depan oleh kita sedunia ke depan itu tambah berat. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bagi yang tinggal di kampung-kampung mungkin masih mending karena ketersediaan makanan bisa diolah oleh mereka dengan mengolah tanah, apakah ubi yang mereka tanam atau apa saja dari tanaman yang bisa mereka konsumsi dengan waktu yang tidak begitu lama. Orang menanam pisang, membuat parak pisang kalau kata orang Padang, ini juga bisa untuk membuat pertahanan hidup lebih dan beternak ikan dengan sumber air mereka yang banyak dan sebagainya. Tapi yang di kota, kehidupan mereka bergantung kepada impor rata-rata ya, atau barang-barang yang masuk daripada pedusunan, perkampungan. Sepertinya ke depan itu yang agak sedikit survive, mampu bertahan itu adalah orang yang hidup di perkampungan. Mungkin ini salah satu rahasia kenapa Rasulullah SAW menganjurkan agar orang-orang beriman pada akhir zaman itu bergerak meninggalkan kota-kota untuk membuat pertahanan hidup di kampung-kampung di daerah perbukitan. La haula wala quwata illa billah. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kemudian untuk yang sedang berdomisili di daerah padat penduduk dan di daerah yang terjadi epidemi, maka seperti Indonesia yang sedang mengalami beberapa titik daerah yang mengalami epicentrum, kita menganjurkan kepada mereka semua untuk bertahan di dalam rumah mereka sesuai dengan imbauan pemerintah dan juga yang telah difatwakan oleh majelis ulama kita. Ketahuilah ada pahala yang sangat besar yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW untuk kita. Kita tentu saja tidak mengurangi iman kita kepada Allah, sebab ada juga beberapa orang yang agak sedikit bersikeras, kalau saya mati saya syahid, ya. Bukankah begitu kata Rasulullah, man mata min ta'inin fahuwa syahid. Siapa yang mati karena wabah ta'un yang melandanya, maka dia syahid. Iya, apabila itu dia sudah menegakkan ikhtiar, dia sudah menegakkan akhdun bil asbab, ya, segala faktor-faktor yang bisa menghindarkan dirinya supaya jangan terkena, ternyata masih kena dan dia meninggal oleh karena itu, fahuwa syahid. Barulah hukum orang itu dihitungi dengan syahid. Tapi kalau dia bertahan, bersikeras kepala, dia tidak mau mengambil berbagai macam faktor dan sebab, lalu dia mati, maka dia bukan mati syahid. Sekali lagi, itu adalah orang yang mati sangit. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, dengarkan juga pahala yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW, di mana Bunda Aisyah radhiyallahu anha bercerita, an Aisyah radhiyallahu anha annaha sa'alat Rasulullah SAW. Dari Bunda Aisyah, dia bertanya kepada Rasulullah SAW anit ta'un, tentang penyakit wabah ta'un, yaitu wabah yang menular, yang menyebabkan kematian. Fa akhbarani annahu adzaban, ya, annahu adzab. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepadaku bahwa itu adalah azab. Azab dari Allah Subhanahu wa taala, ya, yab'atsuhu Allah azza wa jalla ala man yasha. Allah kirim azab itu untuk orang-orang yang Allah kehendaki, ya. Faja'alahu rahmatan lil mu'minin. Allah jadikan ta'un tersebut atau penyakit menular tersebut sebagai rahmat bagi orang-orang beriman. Masya Allah, ya, ini keren sekali. Kasihan bukan orang Islam, kasihan yang bukan orang-orang mukmin, mukminah, muslim, muslimah. Sebab ternyata azab bagi orang-orang yang Allah kehendaki, tapi bagi orang-orang yang beriman. Ingat, orang beriman, bukan orang Islam. Karena pembahasan yang sudah kita bedah dulu, ada perbedaan orang Islam dengan orang beriman. Setiap orang beriman pasti Islamnya bagus sekali, tapi setiap orang Islam belum tentu imannya bagus, ya. Jadi di dalam hadis ini faja'alahu rahmatan lil mu'minin. Allah jadikan ta'un ini atau wabah yang menular ini sebagai rahmat bagi orang yang beriman.
faja'alahu rahmatan lil mu'minin idza kana muhtasiban sabiran wa muhtasiban. Syaratnya dia orang yang beriman, bukan orang Islam. Kalau orang Islam, maaf ya, masih banyak nyerempetnya, itu tanda orang Islam. Kalau orang Islam adalah dia masih suka nyerempet, diperintahkan Allah, santai saja dia meninggalkannya. Dilarang-larang Allah dan Rasulnya, enak saja dia mengerjakannya. Ini kan orang Islam. Padahal KTP-nya Muslim, dia sudah bersyahadat, kadang-kadang dia sholat dan sebagainya. Tapi orang beriman, dia tidak akan berani melakukan yang dilarang oleh Allah dan dilarang oleh Rasulnya. Dia tidak akan berani meninggalkan apa yang diperintahkan Allah, apa yang diperintahkan Rasulullah. Bahkan orang beriman cenderung menyukai amalan sunnah, cenderung istiqomah dalam mengerjakan amalan sunnah. Ini orang beriman. Nah, untuk orang beriman macam ini, taun atau wabah penyakit yang ada, COVID-19 juga adalah rahmat. Jangan ini dianggap sebagai wabah yang adanya azab Allah untuk kita orang beriman. Tidak, ini faja'alahu rahmatan lil mu'minin. Allah jadikan itu sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Saudara-saudaraku, lalu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Falaisa min rajulin, tidak ada seorang laki-laki pun saja, ya, yaqa'u at-ta'un, yaqa'u fi at-ta'un, yang jatuh padanya ta'un tersebut, kena kepada dirinya ta'un tersebut, atau kena kepada keluarganya dan kampungnya, kotanya, ta'un tersebut. Ada orang beriman di sana. Fayamkuthu fi baitihi, lalu dia menetap di rumahnya. Artinya dia mengisolasi atau mengkarantina dirinya sendiri. Ternyata mengkarantina diri sendiri itu adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keren sekali. Orang bingung sekarang bagaimana mencari solusi. Baru akhir-akhir ini baru ketahuan solusinya. Adalah kurung diri sendiri atau kurung kotanya. Jangan ada yang keluar, jangan ada yang masuk. Ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayamkuthu fi baitihi sabiran muhtasiban. Dia kurung dirinya, fayamkusu fi baitihi sabiran, dalam keadaan dia sabar. Sabar itu dia tahan dirinya dari menghadapi penyakit itu, dan dia dari keluar kemana-mana. Kalau kita orang sakit keluar kemana-mana, itu nyebarin penyakit ke orang lain. Kalau kita dari luar masuk ke dalam, itu dirar. Padahal kata Rasulullah, la darar wala dirar. Tidak boleh kamu menimpakan bencana kepada orang lain, dan tidak boleh kamu menampung dan menerima bencana untuk diri kamu sendiri. La darara wala dirara. Janganlah menimbulkan mudarat dan janganlah menerima atau menyongsong mudarat. Taib, berikutnya hadis Rasulullah tadi, fayamkuthu fi baitihi sabiran muhtasiban, maka dia menetap di rumahnya, mengisolasi dan mengkarantina dirinya dalam keadaan sabar, muhtasiban, mengharapkan pahala dari Allah. Mengharapkan pahala dari Allah. Jadi sifat yang pertama beriman, ya. Yang kedua, apa sifat yang kedua? Dikepung oleh ta'un, dia tidak keluar dan dia tidak keluyuran kemana-mana, apalagi diperintahkan oleh Majelis Ulama Indonesia kita, diperintahkan pemerintah, kemudian dan dia bersabar di dalam rumahnya ketika ta'un itu mengenainya, atau tidak mengenainya, tapi karena ada perintahnya, ayo di rumah saja, bekerja di rumah, beramal di rumah, sekolah di rumah, ya, dan banyakkan muhasabah, istighfar, ibadah dan sebagainya, berdoa. Kemudian berikutnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu. Dia tahu bahwa apa saja yang menimpanya adalah sesuatu yang telah tertulis di Lauh Mahfuz untuk dirinya. Jadi yang menimpa saya ini sama ada timpaan itu langsung mengenai saya atau mengenai kota, kampung, negeri saya. Lalu dia menahan diri di dalam rumahnya. Illa kana lahu mithlu ajri syahid, melainkan Allah tetapkan untuknya pahala orang yang mati syahid, sama ada dia mati atau dia tidak mati. Masya Allah, dia sudah mendapatkan pahala orang yang mati syahid. Ternyata mengkarantina diri ini, saudaraku, menyebabkan kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijanjikan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya orang yang syahid. Allahu Akbar. Padahal kerjaan kita hanyalah sabarlah di dalam rumah. Ibarat pesantren kita ini, kita sabar di sini. Jangan keluyuran keluar. Jadi saudaraku seiman dimanapun berada, laksanakanlah perintah Rasulullah SAW, ya. Dan apa yang diperintahkan oleh majelis ulama kita dalam fatwanya dan oleh pemerintah Republik Indonesia ternyata sejalan dengan apa yang difatwakan oleh
yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo karantina diri, tolong tamu-tamu yang datang dari luar benar-benar hati-hati, benar-benar hati-hati, benar-benar hati-hati. Intinya kita benar-benar mensterilkan tempat kita ini dalam rangka menjalankan sunnah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat yang kami sampaikan. Dan untuk saudara seimanku, mulai dari sekarang sudah mulailah antum mempersiapkan makanan yang bisa bertahan dalam jangka 1 tahun. Mulai dari sekarang, ya, kita bertawakal kepada Allah SWT, di mana makanan tersebut janganlah sampai makanan yang bisa menyebabkan basi hanya dalam 3 bulan, expire hanya dalam 4 bulan expire. Makanan yang halal, yang thayyib, yang mampu bertahan selama 1 tahun. Ya, kelangkaan pakan, kemudian harga-harga yang melejit mahal, kemudian kelaparan yang sangat berat yang akan dialami oleh manusia sebumi, kemungkinan akan kita alami bersama-sama. Ya, kita tak tahu dan kita berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari persiapkan diri semampu mungkin, sebisa mungkin. Ya, bagi yang ada kampung-kampungnya, maka jika ada rumahnya di kampung, sudahlah orang-orang kampungnya akan mulai bercocok tanam dengan tanaman yang bisa kita konsumsi dalam waktu yang panjang, ya. Semoga bermanfaat apa yang kami nasihatkan ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.